Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Wa fi ayatin ukhra innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sab'atun yudhillullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh ahaduha rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Al-hadis. Sadaqallahul azim. Sadatuna al-kurama, para alim, para ulama ingkang kula mulyakaken, asatidah yang saya hormati, Ketua PCM Sukun Bapak Sasmito, Ketua PRM Kelayatan, dan Ibu-ibu Aisyah PRM Kelayatan yang sangat berbahagia, hadirin hadirat para undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentu patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah yang sangat luar biasa ini, alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keringanan kepada kita semuanya untuk dapat melangkahkan kaki-kaki kita untuk menuju di salah satu di antara sekian banyak rumah Allah yang ada di muka bumi ini, dalam rangka memakmurkan, dalam rangka ngurip-nguripi agama ning Gusti Allah yang sama-sama kita muliakan ini. Mudah-mudahan dengan usaha kita untuk ngurip-nguripi agama Allah ini, sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran itu, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, bahwa siapa-siapa yang menolong agama Allah, artinya ikut cawe-cawe ngurip-nguripi agama ning Gusti Allah, yansurkum, janjine Gusti Allah itu Allah akan bantu kita, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan memperkokoh, memperkuat kedudukan kita, ya. Dan ini sudah banyak terbukti bahwa orang-orang yang istiqomah di dalam ngurip-nguripi agama ini Gusti Allah itu, mereka itu adalah orang-orang yang berjaya di dalam kehidupannya itu. Makanya dawai Gusti Allah itu, innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, bahwa orang-orang yang beriman kemudian anak turunnya itu mengikuti langkah orang tuanya dalam nuansa yang sama, ya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah akan memberikan apa yang pernah diberikan kepada orang tuanya itu juga Allah berikan kepada anaknya. Buyut saya itu, ya, buyut saya itu Mbak Yasin itu. Mbak Yasin itu mungkin sekarang itu tidak banyak dikenal orang itu, padahal dia adalah yang mandegani berdirinya Masjid Jami' di Kota Malang itu Mbak Yasin. Mbak Yasin itu punya anak namanya Mbah Nur Yasin. Mbah Nur Yasin itu kromo kali adike Mbah Yai Darwis Ahmad Dahlan, ya. Mbah Yasin itu enggak ada yugoi Mbah Yasin, Mbah Nur Yasin, kemudian
ada lagi yang namanya Mu'attarah, ada yang namanya Sa'diyah, ada yang namanya Badriyah, yang tokoh Muhammadiyah itu yang rumahnya di Jalan Arjuna itu. Ya, ini semuanya ini orang-orangnya adalah yang khidmat di dalam agama Allah. Ya, dan alhamdulillah keturunannya itu yang sedemikian banyak itu dadi menungso kabeh, Pak. Dadi wong kabeh, ora ono sing dadi kucing itu situ. Alhamdulillah ya. Nah, termasuk saya ini, Pak, saya juga keluarga saya ini sebagian besar itu khidmat di dalam bidang agama. Ya, terutama kandung saya itu Mas Nidom itu ya. Itu kalau ngurusi agama khususnya Muhammadiyah itu luar biasa, Mas Nidom Hidayatullah almarhum itu. Ya, muktamar nang dia itu teko itu. Ya kan, sampai mungkin karena jasa beliau itu anak-anaknya kuliah di Unmu itu gratis. Ya, Nabil sama Fadil itu ya gratis. Nah, termasuk saya juga seperti itu, hanya khidmat di masjid saja, Pak. Hanya khidmat di masjid saja. Lepas di pondok ya sudah wis ngurusi agama Gusti Allah itu. Sampai urusan takmir lho aku rebutan. Jadi pernah ada kasus rebutan pengurus masjid itu sampai nang DMI itu, salah satunya masjid di tempat saya itu, Pak. Masjid Al-Muhajirin itu. Akhirnya dimenangkan oleh kubu saya. Bayangkan rebutan dari takmir. Ya. Kenapa? Ya janjinya Allah, orang-orang yang mau berkhidmat di dalam memakmurkan agama Gusti Allah, memakmurkan rumah Allah ini, asa ayyakun minal muhtadin. Mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Gusti. Tadi sama niku petunjuk iku kudu direbut, Pak. Ya, kudu sungguh-sungguh di dalam merebut petunjuknya Gusti Allah. Makanya ada 7 golongan itu yang yudhillullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang itu yang nanti akan dinaungi oleh naungannya Gusti Allah, di mana tidak ada naungan pada masa itu kecuali naungannya Gusti Allah. Ahadu, salah satunya adalah rajulun qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Yaitu seseorang yang atine wis nyantol di masjid. Yang dia pikirkan adalah bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana orang-orang ini mau datang masuk di dalam masjid. Meskipun sekarang harus kita akui, tenaga-tenaga seperti itu semakin kesini semakin sulit untuk didapat. Ya, lewat waya pemilihan pengurus masjid, waduh walasannya ono es podo repot. Tapi lek nyalon dadi anggota DPR, waduh, ono waktu, mesti ono waktu. Ya, sampai pamer spanduk baliho ibu di gedean itu. Pilihlah saya, pilihlah saya. Mbok yo lek ono pemilihan pengurus organisasi keagamaan, lek ono pemilihan pengurus ketakmiran itu sampean masango baliho, pilih saya. Keahlian saya di bidang keuangan, keahlian saya di bidang peribadatan. Gak ono tapi Pak, gak ono. Makanya dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati ala ummati zaman, akan datang di tengah umat saya itu satu zaman, masajiduhum ma'murah wa qulubuhum kharabun minal huda. Nanti akan ada suatu masa di tengah-tengah kehidupan umat di mana tidak ada satupun masjid di muka bumi ini yang jelek. Wapik kabeh masjid itu. Termasuk masjid ini, Pak. Ya. Tapi anehnya di tengah banyaknya masjid yang bagus-bagus kata Allah, wa qulubum kharabum minal huda. Tetapi hatinya orang yang mendiami masjid itu justru kosong dari petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sekarang pekerjaan kita itu dalam rangka ya apa caranya masjid itu menjadikan sentral daripada semua aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Allah, wahai orang-orang, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian aku berikan petunjuk satu bisnis, itu bahasa anak sekarang itu bisnis, perniagaan, yang dipastikan dengan perniagaan itu kalian pasti akan dijauhkan dari siksanya Allah, murkanya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Bisnis iman, Pak. Tu'minuna billah. Bisnis iman, Pak. Dan ini sekarang banyak orang yang tidak tertarik.
Banyak orang tidak tertarik tentang bisnis iman. Padahal kata Allah, walau syi'na rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila wattawa wattaba'a hawa famatsalu famatsalil kalb in tahmil 'alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Sesungguhnya dengan agama ini Allah ini berkehendak untuk mengangkat derajat kita itu. Yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Allah itu berkenan ingin mengangkat derajatnya awake dhewe. Dengan apa? Dengan agama ini. Tetapi apa? Walakinnahu akhlada ila al-ard. Tetapi sayang kebanyakan manusia diangkat derajatnya orang gelem malah luwih milih urusan dunia. Padahal sekali orang itu urusannya dengan Gusti Allah beres, urusan dunyane melok beres. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Ya itu menungso itu. Nek disuruh milih antara urusan dunia ambil urusan akhirat, luwih milih. Padahal dari Nabi itu tegas, wa bataghi fima ataqallah darul akhirnya dulu. Ya meskipun nanti selanjutnya wala tansa nasibaka minat dunya. Jadi jadikan semua karunia Allah ini tujuan utamanya tujuan akhirat. Engko donyane katut karepe dhewe. Ya termasuk urusan-urusan yang sekarang menjadi sesuatu yang sangat langka kan ketenangan batin, kesakinaan hati. Iku ya ono di urusan akhirat, di urusan agama, Pak. Dadi lek sampean kepengin batine tenang, ojo ado-ado tekan agama, ojo ado-ado tekan omahe Gusti Allah, ojo ado-ado tekan masjid. Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatslunal kitaba wa tadarrusunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak berkerumpul sekelompok manusia di rumah di antara sekian banyak rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Kemudian di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajarkan di dalamnya tentang ayat-ayat Allah ini, illa kecuali nazalat alaihimus sakinah. Pasti sekumpulan orang yang seperti itu akan diturunkan ketenangan. Tenang napa mboten jenengan enten masjid iki? Tenang. Kadang saking tenangnya sampai ono sing keturun. Padahal sik 5 menit iki, sik 5 menit terus ono sing kaya khusyuk ngono. Moro-moro tangi jam 10 lan di kafe menungso wis mulai kabeh sampe keturun. Jadi awake dhewe iki kepengin ketenangan hati dalam kehidupan ini ya ojo ado-ado tekan wilayah-wilayah Gusti Allah ini. Ya. Jangan jauh-jauh dari wilayahnya Gusti Allah. Ya, wilayah agama, wilayah masjid ya, dan sebagainya itu. Ya. Tu'minuna billah, iman kepada Gusti Allah adalah bisnis yang tidak akan pernah merugi. Apa itu al-iman? Al-qaul bil lisan, sesuatu yang harus kita ucapkan dengan lisan kita. Wa tasdiqun bil janan, harus kita benarkan dalam hati kita. Wal a'malu bil arkan, dan harus kita jalankan itu. Apa yang kita ucap, apa yang kita benarkan dalam hati kita itu harus kita jalankan. Ya, termasuk apa? Perintah untuk memakmurkan rumahnya Allah. Ya. Ya, pemandangannya masjid dimanapun ya sini, Pak. Mayoritas itu didominasi oleh orang yang usianya sudah tidak muda lagi. Lah sekolah awake dhewe kan lek tinju itu kan wis ronde 12 apa awake dhewe. Ya, rondene wis ronde 12. Ya. Tapi untung sampai detik ini kok alhamdulillah saya dikai urip ambek Gusti Allah. Ya. Makanya memang kegiatan seperti ini, silaturahmi seperti ini katakan dengan Nabi, "Na habba ayyusatalu alaihi fi rizqi wa insyaallah fi athari falyasir rahimah." Sapa sing kepengin rezekine tambah, umure tambah panjang ya sing akeh silaturahmi. Ya. Bahkan hadis ini diteliti Pak oleh seorang pakar kesehatan masyarakat dari Amerika itu, sehingga muncul statement bahwa kesendirian yang dirasakan oleh seorang manula, kesepian yang dirasakan oleh seorang manula itu ternyata dampaknya lebih buruk daripada dampak perokok sekalipun. Loh ya apa sampean?
Dan ini kesendirian yang dirasakan oleh seorang manula, kesepian yang dirasakan oleh seorang manula, dampaknya jauh lebih buruk daripada bahaya merokok sekalipun. Kenapa? Karena ternyata kesendirian yang dirasakan oleh orang manula itu sangat-sangat cepat untuk menurunkan imunitas yang ada, apalagi ketidakberdayaan yang dirasakan. Usia sepuh merasa tidak bermanfaat, merasa tidak berdaya, itu sangat berbahaya, Pak. Cepat mati lek wong koyo ngene, Pak. Ya, makanya sampean delok wong sing jarang silaturahmi, lak moro-moro berita lak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing silaturahmi Masya Allah panjang umur. Soalnya dia merasa berdaya. Ya, merasa berdaya dan tidak merasa kesepian. Coba lihat semen minggu koyo ngene iki mek di omah teleng-teleng, ya kan? Putu digugah sholat subuh sampai jam 6 gak tangi, ya kan? Anak-anak yo sik turu kabeh sampean tengok. Apa kira-kira awake dhewe gak ngenes melihat keadaan seperti ini? Ya. Maka di usia tua seperti ini ojo terlalu kerasan di omah. Sing akeh metu. Itu supaya apa? Gembira hati kita dengan berkumpul dengan banyak orang. Makanya kata Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan dengan fadlnya Gusti Allah, dengan agama Allah ini dan dengan rahmatnya Gusti Allah, fa bidzalika falyafrahu. Maka jalani kehidupan ini dengan perasaan yang berbahagia. Jadi seorang ustaz gaya susah, Pak. Ya termasuk oleh orang pemilihan pengurus itu sama ngacu mulai soal aku, Pak. Aku pilih. Duitku akeh, Pak. Lho ngono lho ya. Duitku akeh, Pak. Pilihin aku dadekno bendahara. Ya. Pilihin aku, Pak. Aku iki lulusan pondok. Lho ngono lagi lulusan pesantren, pilihin. Jangan masjid ini dikelola oleh orang-orang yang tidak ahli di bidangnya. Idza usniyadil amru laisa fi ahli fantadiri sa'ah, kata Rasulullah. Lek satu permasalahan itu dicekel oleh orang yang tidak spesialis, tidak expert di bidangnya, ya tunggu saja masa kehancurannya. Ya termasuk masalah masjid ini, Pak. Ya, buahnya Pak, masjid besar-besar itu lek subuh itu ya jamaahnya gak ono separuh soft awal, itu tidak ada. Salah satu masjid di tengah kota itu, ya rada lor di tengah masjid jamaah. Saya pernah subuhan keliling ke sana ya. Separuh soft itu tidak ono Pak subuh, Pak. Padahal masjidnya sak ngono kodene. Karena apa? Ya mungkin salah satu masalahnya adalah yang memegang itu, yang mengurus itu tidak expert di bidang itu. Makanya zamannya Rasulullah, kenapa sih masjid itu bisa menjadi sentra dari semua kegiatan, sampai urusan perang pun, atraksi keahlian berperang itu dilaksanakan di dalam masjid. Lah saiki awake dhewe mikir masjid iki modele kaya apa, karpete lek iso sing paling apik sing sak meter 1750. Ya. Ya termasuk di tempat saya tuh kayak kemarin baru rundingan ngadakno karpet. Ya wis gak apa-apa sak meter 750. Engko Ustaz lek cek gak diuyar arek engko lek wayahe anu mari salat dikai polis len. Ya Allah, ono sing usul dari masjid kudu dikai polis len. Jare arek cilik-cilik cek gak mlebu, cek gak mancik karpet. Tak warang ini buyar wis gak kadek rapat ngadakno karpet. Lebih baik arek-arek cek guyon, cek keliling, cek melayu-melayu di masjid. Timbangane dikai polis len hanya sebatas menjaga supaya karpete gak diide-ide arek cilik. Padahal sibyanul yaum, rijalul yaum. Sibyanul an, rijalul an. Anak-anak sekarang, pemuda-pemuda sekarang, rijalul khan, menjadi cerminan bagi manusia-manusia pada masa yang akan datang. Lek anak-anak ya wae dhewe wis ado tekan masjid, malah trauma nang masjid, wedi nang masjid. Soalnya tahu sampean suwe, Pak. Ayo, sholat iki. Ya. Guyon mulu disuwe Pak. Iku lek direkam dik momo irene anak, Pak. Dieling-eling sampai tuwek aku tau nang masjid iki disepak. Sampai mate gak kira ngudek masjid kula. Lek wis ana sumpah kaya ngene kan bahaya, Pak.
Ya akhirnya masjidnya didominasi oleh manusia-manusia manula seperti kita ini. Makanya dari kanjeng Nabi, Allah yuhibbul muttaqin wa hubbul syab at-taqiyyu asyad. Allah suka Pak kepada kita orang-orang yang bertakwa ini suka. Wa hubbuhu lisyab at-taqiyyu asyad katanya Rasul. Tapi Gusti Allah itu luwih seneng lek ana arek enom sing takwa. Wong tuwa kaya awake dhewe takwa, Allah suka Pak. Tapi lek ana arek enom takwa, Gusti Allah luwih seneng. Terus kaya awake dhewe gak ono Pak. Katanya tempatnya di mana lagi kecuali di dalam masjid seperti ini. Sampeyan katanya nglencer nang ndi? Katanya nglencer nang ndi sumber swidak pintu iki. Ya kan wis ditutup malaikat terus, ditutup malaikat rahmat, malaikat pencabut nyawa. Ya. Masjidnya belok kanan, Jes, kok kudu belok kiri. Ya kan? Lah kaya awake dhewe gak istimewa, wis wayahe awake dhewe iki seperti ini. Tapi lek ono arek nom kok ngisi masjid, memenuhi masjid, lah inilah mungkin generasi yang akan diperhitungkan oleh umat lain. Makanya al-Islam mahjubun bil muslim. Nanti kehebatan Islam itu akan tertutup oleh tingkah pola umat Islam sendiri. Ya. Bahkan ada seorang pakar itu dari Aljazair itu ya, namanya siapa itu? Dia mengatakan gini, wa katsirul muslimin al-yaum afatul Islam. Yang sungguh disayangkan bahwa kebanyakan umat Islam di masa sekarang itu justru menjadi obat pembunuh bagi Islam itu sendiri. Lu kan bahaya Pak. Akeh wong Islam di zaman koyok ngene iki malah dadi obat pembunuh bagi Islam itu sendiri. Ya ketoke Pak pengajian kok koyok urip soalnya di YouTube Pak, di YouTube no ngene iki Pak. Aku jane gak spiro seneng di share no ini gak spiro seneng. Ya, kalau anak kita itu mengatakan sekarang itu masanya dunia kita adalah dunia flexing. Semuanya itu dipamerno diketok. Padahal pesan Kanjeng Nabi dadi wong iku aja populer di dunia. Lah iso di dunia gak populer, tapi populernya di langit. Ya. Seperti salah satu sahabat itu sing kula wong ketemu wong kaya ngene iki njaluk donga, iku dongane mandi. Soale dhek iku gak ngetop di dunia, tapi ngetope di langit. Ya. Dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi ono petake putih pokoke tangane iki ono petake putih ya iku wong iku. Lah ono wong iku njaluk donga sampai Umar bin Khattab goleki wong iku ndi. Akhirnya apakah dia itu orang kaya? Apa dia itu seorang YouTuber? Enggak. Bukan YouTuber, ya kan? Ternyata dia itu seorang biasa-biasa saja. Ya. Hanya perkara baktine nang ngene wong tuane tok itu, Pak. Wong tuane iku tekan Yaman nang ngene Mekah iku digendong dipanggul. Tawaf dipanggul. Ya kan? Mek perkara bakti nang ngene wong tuwa dia itu ngetop di langit meskipun ndak populer di bumi. Ya lek iso wong iku ya ngetop di donya ya ngetop di langit. Tapi sekali jarang Pak. Ya sing akeh yang ngetope ning ngene YouTube tapi gak ngetop blas di langit Pak. Ya. Dan kita ndak usah iri Pak dengan itu, ndak usah iri. Ya, ndak usah iri. Sama lek iri perkara rezeki, awake dhewe kalah Pak. Sampeyan niku ambek cipung niku kalah. Sampeyan ngerti cipung apa? Anake Raffi Ahmad lho. Ya. Iku sing bahaya, iku wis tuku sapi iku bobotnya 1,1 ton. Dengan menggunakan uangnya cipung katanya bapak. Ini yang dipakai untuk beli sapi uangnya cipung sendiri. Masya Baby Aminah ya ngono, wis iso korban dhewe tuku sapi dhewe, Pak. Dan itu enggak usah diiri, Pak. Enggak usah diiri sudah. Ya wis itulah takdirnya wis iku dalane wis. Ya. Oh Gusti Allah iku lek angkat derajat wong iku kadang-kadang ya tiba-tiba saja dia itu populer ya populer saja. Ya, kayak pengamen sapa iku Pak sing tau diceluk Jokowi barang iku. Sing nyanyi ojo banding-bandingke sapa iku. Farel ya. Awak dhewe ngurusi ngono gak nutut Pak, urusane awak dhewe gak nutut Pak. Ya, kenapa? Ya dia itu adalah innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun
Supaya terus Gusti Allah iku lek kepengin berkehendak di luar logika manusia terjadi pasti akan terjadi. Ya. Nah, sekarang yang kita butuhkan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ayo iman ini diperkokoh. Ya, cek awake dhewe bisnisnya berjaya, iman dikuatno. Kemudian wa tujahiduna bi amwalikum wa anfusikum. Sungguh-sungguh di jalan Allah, berjihad di jalan Allah itu dengan harta. Tapi kalau golek dunia, Pak, wong Islam ini gampang, Pak. Karena tidak ada satupun cerita orang ini kalau mau bangun masjid itu gak dadi, gak ono. Cepat atau lambat mesti dadi. Saya beberapa bulan yang lalu ngisi masjid iki lho, Pak. Waduh sing welek, Pak. Sing welek, Pak. Ndukure gurung ono ngene-ngene wis boto iki sing pilar-pilar kudu dibenangi lho, Pak. Pira wene lah dan wis koyo ngene iki lho, Pak. Tapi sekarang masalahnya yang mau jihad dengan anfus. Itu yang kita cari. Orang-orang yang peduli dengan agama. Ya. Lihat sing bangun masjid wis padha ae, Pak. Gampang, Pak. Oh, masjid saya Pak Menara Sito iku 700 yuta. Dadi, Pak, dilelang 1 meter 1.250.000 bret. Dadi karpet dilelang 260 meter bret. Dadi. Tapi wingi aku golek seksi pendidikan lho kuwabe padha nolak. Repot aku tat lho ngono. Ya kan? Golek seksi pendidikan lho repot untuk ngurusi pendidikan di dalam masjid. Ya. Dan sekarang ini anfus yang kita butuhkan, tujahiduna fi sabilillah bil anfus. Berjuang berjihad di jalan Allah dengan anfus. Ini sekarang yang kita cari, orang-orang yang peduli kepada agama. Wis ta bale wis umure awake dhewe lho sampean katene nang ndi gak ngurus agama gitu loh. Gak usah nunggu kala idza balagati taraqi wa qila manro jare Gusti Allah. Apa sampean katene ngurus agama iki lek wis nyawa iku ana di kerongkongan. Wis ora ana dalan. Wa qila manro. Maka lek nyawa wis ora di ngene kerongkongan. Mbok ru'yah macam apa wis ora mandi gitu lho, Pak. Lek wis nyawane ana di kerongkongan. Apa meneh lek wal tafatissaku bisa. Engko lek wis kedua betis iki mepet. Wis ora ana dalan meneh kecuali mati. Apa wae dhewe ngenteni lek betise iki ndepek ngene kait ngurus agama. Mbok ya wae dhewe iki lek seger waras kaya ngene sik iso mlaku nang dinding ngene iki lho, Pak. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Wong sing paling apik di antara kalian ini ya wong sing paling akeh manfaate gawe wong liya gitu loh, Pak. Mbah saya itu waduh dulu itu jarang, Pak, pulang jarang, Pak. Termasuk abah saya ini, Pak. Setiap tahun jadi Amirul Hajj. Yai Khalil As'ari itu ya. Itu kan abah saya itu. Iku lanang temenan, bojone sampai papat itu. Iku lanang temenan. Ya, lanang temenan, Pak. Bojone papat. Ya, anake 14. Ya, saya itu saduluran itu ibu papat itu 14 wong. 14 wong. Dan rata-rata semuanya itu anak pondokan semua. Ya, sing di Pasuruan ya duwe pondokan, ya. Sing ngene Jakarta mbek ibu nomor 4 itu ya masih beda mbek aku gak apa-apa, dia itu sekjen GP Ansor Pusat. Ya, iku ana. Ya, sing ambek ibu nomor 1 ya sing ana sing tokoh Muhammadiyah barang Mas Nito Hidayatullah. Ya. Aku barang iki dakwah nang ngene, akeh-akeh nang ngene Muhammad. Ya tidak apa-apa, beda prinsip seperti itu. Ya. Jarang sekali pulang, Pak. Tapi apa anaknya terus kelaparan gak iso mangan? Enggak itu. Enggak. Ya jadi orang semuanya. Dan saya pun meskipun hanya fokus di bidang agama sini. Masa aku mek lulusan pondok gak tahu kuliah, tapi anak-anakku ya kuliah kabeh sampai seluruh kabeh alhamdulillah. Ya sing barep dadi dosen di Fakultas Hukum Brawijaya, sing nomor 2 dosen ning kene iki, ya sing nomor 3 dadi pegawai di BPK itu. Ya alhamdulillah. Tekan dia dia tuh ngambil kalkulatornya gak nutut, Pak.
Gak nutut. Wong kalkulator awake dhewe mbek kalkulator Gusti Allah kadang-kadang gak podo. Lah awake dhewe metu 4 tambah 4 munine 8. Gusti Allah 4 tambah 4 iso 40, iso 42, iso 60, iso minus barang. Iku ajaibing Gusti Allah. Lemangane ayo ditawarkan, ayo kita jawab tawaran Gusti Allah. Hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim ini. Maukah kalian tak tantang tak kei perniagaan sing anti rugi, anti melarat, anti bangkrut, anti malapetaka. Bisnisnya bisnis iman. Ya, bisnis iman. Ayo Pak masjid sing koyo ngene apike iki lho Pak sampean makmurno gitu lho. Lah masjid koyo ngene iki lho mek atase subuh mek wong 12. Ya, kadang-kadang muadzin sak imame iku wonge padha, sak makmume barang wonge padha. Soale mek situ nyel wonge iku, masyaallah. Naudzubillahi min. Ya. Jadikan masjid ini adalah tempat yang ramah bagi anak-anak. Ya. Jadikan tempat ini masjid adalah tempat peradaban. Ya. Jadikan masjid ini rumah Al-Quran. Ojo ku tak mirip di ngaji tapi gak iso ngaji, gak ngimami gak iso ngimami kan cilaka. Masjid api koyo ngene sampai imame gak iso apa takmire gak iso ngimami kan petaka besar itu. Ya. Karena awake dhewe kudu izin itu lho, Pak. Arek-arek saiki umur 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun wis padha apal Quran. Bahkan ono salah satu sing divonis kena cerebral palsy itu yang namanya Najaudiyah itu. Dikai apal Quran Pak itu, Pak. Sampeyan maca ayat opo? Halaman piro? Ayat nomor piro? Surat opo? Iku iso, Pak. Arti-artinya barang iso. Padahal anak itu sudah diklaim lumpuh otak. Lah wae dhewe lho utek normal, meripat normal, kuping normal, lambe apa meneh. Saya iso ngrasakno soto iku kurang sedep barang saya iso. Lah sekarang Najaudiyah itu gak iso ngrasakno apa-apa, Pak. Antara gerakan lidah dengan gerakan tangan itu ndak connect karena apa? Lumpuh otaknya. Tapi apa dia kok dikai ambil Gusti Allah kok malah Al-Quran itu ditancapkan di otaknya dia. Tapi pikir juga ada hebatnya Allah itu memilih Najaudiyah. Soalnya dipastikan kalau arah seperti itu katanya maksiat itu kangelan. Kenapa? Dia lumpuh. Ya. Coba sing apal Quran koyo artis-artis yang ternama itu bahaya, Pak, bahaya. Bisa Al-Quran digawe ngene midnight. Ya, Al-Quran itu malah didelek ngene otake Najaudiyah seorang yang terkena cerebral palsy. Inilah hebatnya Gusti Allah dalam memilih. Lah sungguh Al-Quran ini ditancapkan orang-orang yang peduli kepada agama seperti kita. Itu alangkah hebatnya Islam itu, Pak. Selesai sudah urusannya negara iki Pak. Wong Islam iki kuwabe kudu kene ono Al-Quran. Ora ono gontok-gontokan, ora ono. Innamal mu'minuna ikhwah. Pasti semuanya akan menyadari muslim satu dengan muslim yang lain adalah saudara. Apa awake dhewe urusane gak beres-beres soalnya awake dhewe gak paham tentang agama. Maka dhewe Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian itu baik-baik. Jagon sira kabeh apik-apik. Dengan apa kita menjaga diri kita? Dengan agama. La yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Lah wis agama iku mbok tancepno ning ngene atimu, mbok pahami agama itu. La yadurrukum man dhalla. Tidak ada seorang pun yang bisa untuk menyesatkan kamu, mempengaruhi kamu, menggeser imanmu. Sekali agama itu sudah kamu tancapkan di dalam hidayah itu. Gusti Allah wis nancapkan hidayah itu dalam hati kita. La yadurrukum, tidak akan pernah membahayakan kamu orang-orang yang mau mempengaruhi atau menyesatkan diri kamu. Jadi masalahnya kita itu sekarang agama itu, Pak. Bagaimana kita menjaga diri wong agama ya awake dhewe gak paham. Jadi awake dhewe gampang kelunturan, Pak. Gampang kelunturan.
Melok iki kelunturan, melok iki dadi ngene, melok ijo, melok merah muda dadi merah muda, kuning melok dadi kuning. Kenapa? Alaikum anfusakumnya itu kurang. Dalam menjaga diri kita itu kurang. Makanya awake dhewe iso jaga awake dhewe dengan Islam, sampean katene nang dia bebas. Katene nang dia bebas. Sunya permasalahan Islam itu sudah selesai lah, awake dhewe ku paham tentang Islam. Masalah ikhtilaf itu Pak, kalau sampean kejar itu sampai kemana-mana ya ndak akan pernah selesai. Terus berkembang. Tapi kalau kita persepsikan Islam itu dengan persepsi yang sama, sudah Pak. Selesai urusan negara ini, selesai. Mulai presiden sampai RT ini ya ku golongannya awake dhewe. Lek awake dhewe gelem bersatu. Ya. Makanya saya itu tidak pernah ribet-ribet masalah agama, itu tidak usah diribet-ribetkan. Sekarang yang harus kita ribetkan ini orang yang semakin jauh dari agama, itu adalah fokus kita sekarang. Ya apa carane balikno meneh wong-wong iki nang ngene agamane Gusti. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbik. Iki lho saiki tugase awake dhewe, Pak. Dadekno wong-wong mukmin iki balik meneh keimanane, balik meneh sapa sing adom iku Allah, cedhak meneh nang ngene Gusti Allah. Kan bahaya itu Pak sekarang. Masa menyambut tahun baru kemerdekaan Indonesia itu, ya kemarin alhamdulillah sempat saya tentang Pak. Di daerah saya sendiri malah kepingin ngadakno bal-balan bencong. Lho yo opo ya, merayakan hari 17 kemerdekaan dengan mengundang para waria. Hadirilah sepak bola bencong. Waduh aku kaget loh, kok ono acara ngene-ngene rek. Ya tak tentang Pak. Ya alhamdulillah akhirnya gak sido. Meskipun saya dicaci maki luar biasa. Ya, sing jarane kolot, sing jarane buak-buak, masa mbok arani kolot, sing penting bencong gak mlebu nang ngene dirgantara. Lho arek saiki lho Pak, gak ono bencong ditekakno wis bencongi anake dhewe iki, Pak. Anake dhewe saiki lamis-lamis, Pak. Lah lha apa arek lanang iku cukuran alis barang iku lek gak dino iki. Arek lanang iki lho melok nang salon cukuran alis. Tangannya wis gak ono dedeg bengkong ngene lho, ngene saiki. Kan bahaya anak ustad tapi tangannya rada bengkong. Nang nilai ke sana. Kan bahaya keadaan seperti ini, Pak. Bahaya itu. Man tasyabbah biqaumin fahuwa min. Ya. Kalau wong iki menyerupai satu kaum, ya dia itu adalah bagian dari mereka. Ya. Makanya kan peribahasa Arab kan mengatakan laisal fata may yakunu kana abi walakinal fata may yakun ha anata. Yang dinamakan pemuda sejati itu bukan mereka yang selalu mengatakan iki lu bapakku, iki lu pamanku, iki lu mbahku. Enggak. Walakinnal fata may yaqulu ha anada. Tapi pemuda yang sejati adalah yang mau mengatakan iki lu aku, dudu iki lu wong tuaku. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti musyawarah ranting ini, musyawarah ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang expert di bidangnya masing-masing. Saya katakan, kapan lagi saya mainkan ini manfaat bagi orang lain kalau tidak sekarang. Di peristiwa yang baik ini kita tawarkan, kita gandaikan diri kita di jalan Allah. Ya masa cili-cilian Pak, ngurus ranting sukun rukun, ranting kelayatan. Ya apa carane wong kelayatan iki gelem cedhek nang kene masjid. Ya. Ojo masjid koyo ngene pengajian kok sing teko mek pintu. Ya kan? Kadang-kadang salah mencar pojok kono. Ya kan? Terus sampean lha opo nggih masjid koyo ngene gedene? Ya, lek dik dhuwur kok kosong. Alhamdulillah di Masjid Mutahharun iki dhuwur sampai ono menungsone masya loro unyil-unyil. Ya. Jadi ini pekerjaan kita Pak sekarang Pak. Ya. Jadi ayo kita makmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah bisnis yang Allah tawarkan. Saya ulangi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu
hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Lek awakmu weruh ya iku lho sing luwih apik yang harus kamu terjuni lek awakmu mau peduli. Ya wis iku sing paling apik. Ya. Ayo nyemplung nang ini bisnis Gusti Allah. Bisnis perkara iman. Bisnis perkara tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ora Pak sampai melarat perkara agama iku ora. Ya, mana qasum iman fi sedekah. Tidak akan pernah melarat, enggak akan pernah berkurang. Wong sing seneng sedekah. Siapapun itu bisa sedekah. Man kana lahu malun falyatasaddaq bimali wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi wa man kana lahu quwwah falyatasaddaq bi quwwati. Maka siapapun saja yang dikaruniakan Allah harta, ya bersedekah dengan hartanya. Siapa yang dikaruniakan Allah ilmu, ya sedekah dengan ilmunya. Siapa yang dikaruniakan Allah kekuatan, ya wis sedekah mbek tenagane lah. Masa sampean tenaga gak duwe, Pak? Gawe ngurus Muhammadiyah iki. Berarti lah wis sampean tenaga wis gak duwe nemen remeke sampean, Pak. Dunya gak duwe, ilmu gak duwe, tenaga ya gak. Berarti wis nemen remeke. Ya. Mbok sampean daftar dadi marbot. Ya. Sampean daftar dadi seksi opo ning ngene PRM Klayatan iki. Ya termasuk ibu-ibu barang lho rebutono Bu, rebutan gitu lho, rebutono. Aku Pak pingin jadi ketua PRM Pak. Aku wakil Pak, aku bendara, aku sekretaris. Lah seperti itu selesai Pak urusan Pak rapat ini Pak. Ya, musran ini selesai 10 menit lek kabeh padha daftar. Karime nyeleksi di keahliane apa, keahliane apa, selesai. Tapi lek ono sing ngacung mbok sampai jam 11 agak mari-mari gitu. Gak mari-mari musran iki. Lek ono sing ngacung kepengin dadi pengurus. Ya wis supaya nanti rapatnya ini ndak kesiangan. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya, bisa membuka wacana kita tentang Islam yang sama-sama kita muliakan ini. Dan saya ulangi lagi bahwa tidak ada satu bisnis pun yang lebih menjanjikan di mata Allah kecuali bisnis tentang iman. Ya, gadaikan iman kita ini hanya kepada Gusti Allah. Gadaikan harta kita, gadaikan ilmu kita, gadaikan tenaga kita ini hanya di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kurang lebihnya maaf. Bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.